Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 MBS 4D akan mempresentasikan filsafat kewirausahaan dan implementasinya karya Prof. Musya Asy'ari. Kami akan mempresentasikan bab 5 dengan tema politik kewirausahaan dan berbangsa dan bernegara. Poin yang pertama, revolusi mental yang kian tergerus. Revolusi mental pada dasarnya mengubah pola pikir perilaku yang revolusioner untuk kepentingan rakyat. Di dalam ekonomi, yang paling utama adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pangan. Revolusi mental harus dilaksanakan dengan mengubah pembangunan prioritas ekonomi ke prioritas pembangunan manusia. Revolusi mental harus dapat membingkai setiap tahapan dari pembangunan ekonomi sehingga perencanaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan dengan pembangunan mental para pelakunya agar pembangunan ekonomi tidak menciptakan kesenjangan yang semakin tinggi, tidak merusak lingkungan, dan mengutamakan pemakaian produk dalam negeri. Yang kedua, kebijakan pembangunan prioritas pendidikan. Pada kepemimpinan Bung Karno dikenal dengan pernyataan Nation and Character Building, sedangkan di era Soeharto dinyatakan dalam program pembangunan manusia seutuhnya. Untuk era sekarang direncanakan adanya revolusi mental. Ketiga pernyataan politik tersebut pada dasarnya merupakan pernyataan agar menguatkan pembangunan karakter, pembangunan manusia yang utuh, pembangunan mental dengan cara berpikir dan berperilaku yang maju untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya ada pembangunan karakter. Pembangunan karakter adalah pembangunan kualitas yang ada di otak, yang berada di kepala dan di hati, yang berada di dada manusia. Bukan pembangunan untuk kebutuhan perut dan yang ada di bawah perut manusia. Pembangunan karakter yang berpusat di kepala dan di dada hanya bisa terjadi melalui terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, dan diharapkannya dengan ada pendidikan yang berkualitas, maka dengan sendirinya manusia akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara cerdas dan bermartabat. Dengan kecerdasan yang tinggi dan moralitas yang kuat, maka pemenuhan kebutuhan perut dan di bawah perut akan terpenuhi dengan cara yang cerdas dan bermartabat pula. Yang keempat adalah pembangunan kewirausahaan. Pembangunan ekonomi bangsa dalam pembangunan nasional seharusnya mempertimbangkan keadilan sosial serta kemandirian bangsa. Dalam konteks kemandirian bangsa, sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari pembangunan ekonomi kewirausahaan dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat kita dikenal sebagai masyarakat paguyuban. Dalam ikatan solidaritas sosial yang tinggi, di mana hubungan antara yang satu dengan yang lainnya berada dalam suasana yang guyup, saling tolong-menolong, serta saling menghormati. Untuk menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang seimbang antara solidaritas sosial dengan solidaritas ekonomi, pemerintah perlu melibatkan diri dalam melakukan rekayasa sosial agar ada kedisiplinan sosial untuk menunjang perkembangan ekonomi masyarakat, seperti lebih memilih menggunakan produksi dalam negeri dan mencegah kanibalisme dalam kehidupan usaha kecil dan menengah dengan cara mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat. Karena adanya persaingan yang tidak sehat dapat menghancurkan kegiatan ekonomi dan bisnis masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan kewirausahaan perlu dikembangkan secara lebih aktual agar dapat mendorong kemajuan kegiatan usaha ekonomi dan bisnis dalam masyarakat modern. Pembangunan kewirausahaan sesungguhnya akan dapat meningkatkan kemandirian bangsa dalam kehidupan ekonomi dan bisnis. Suatu bangsa yang tidak mempunyai kemandirian dalam kegiatan ekonomi dan bisnis akan membuat negara lemah menghadapi persaingan global yang semakin keras dan ketat. Yang kelima adalah pendidikan kewirausahaan. Pada umumnya, entrepreneur kita tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Rata-rata hanya berpendidikan menengah. Karena itu, untuk memperbaiki kualitas entrepreneur yang ada, maka kewirausahaan mulai diajarkan di perguruan tinggi. Akan tetapi, pendidikan kewirausahaan di dunia pendidikan kita adalah cerita tentang kewirausahaan saja yang jauh dari praktik yang sesungguhnya.
bagaimana cara merintis dan membangun usaha bisnis yang bermakna sosial dan bermanfaat bagi kehidupan sesamanya. Kuliah tentang kewirausahaan di perguruan tinggi sebaiknya diberikan teori dan praktik kewirausahaan dari seorang entrepreneur sendiri yang telah berpengalaman di dunia kewirausahaan, sehingga dapat menginspirasi para mahasiswa untuk terjun dan memilih karir hidupnya untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Pendidikan kewirausahaan sesungguhnya dapat diberikan di keluarga-keluarga yang telah berhasil dalam kegiatan kewirausahaannya. Pendidikan kewirausahaan yang diperoleh di perguruan tinggi akan memberikan wawasan teoretik untuk membenahi praktek kewirausahaan yang dijalankan keluarganya. Dengan harapan bahwa kegiatan kewirausahaan dapat mendorong anak-anaknya untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses atau dapat menjadi proses regenerasi entrepreneur di keluarganya, sehingga usaha dan bisnis yang dirintisnya akan diteruskan oleh generasi penerusnya. Di samping pendidikan kewirausahaan yang diberikan secara teoretik di perguruan tinggi, biasanya pendidikan kewirausahaan di masyarakat diberikan melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan, terutama daerah yang menjadi pusat usaha kecil. Pengalaman yang didapat biasanya tidak fokus pada pasar dan pemasaran, padahal cara memasuki pasar dan pemasaranlah yang sangat penting di sini. Karena meskipun pelatihan teknik produksi, keuangan, dan manajemen diberikan sangat baik, kalau tidak dapat memasuki pasar dan strategi pemasaran, pada akhirnya tidak akan berkembang. Yang berikutnya adalah budaya kewirausahaan. Budaya kewirausahaan adalah budaya yang menghargai nilai-nilai kewiraan dalam kegiatan ekonomi bisnis. Di dalamnya ada keseimbangan, kecerdasan untuk menggali dan mengembangkan kreativitas melalui inovasi baru dalam berbagai aspek kegiatan kewirausahaan, dengan tetap berlandaskan kewiraan atau keteladanan moral. Budaya kewirausahaan tetap menjaga keseimbangan kecerdasan dan moralitas. Dalam budaya kewirausahaan ini, maka keuntungan tidak hanya diukur dengan uang dan harta benda, tetapi juga lewat kepedulian sosial dan kebermanfaatannya bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat di sekitar. Keuntungan bukan semakin menjauhkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat, tetapi justru memperkuat solidaritas sosial masyarakat. Yang selanjutnya yaitu paradoks kekayaan negara dan kemiskinan warganya. Indonesia adalah negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Semua wilayah yang ada dari Sabang sampai Merauke adalah wilayah-wilayah yang kaya. Akan tetapi, dalam pengelolaan kesatuan wilayah yang kaya sumber daya alamnya yang dikelola dalam NKRI, rakyatnya tetap miskin. Padahal kekayaan itu harus dipakai sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. NKRI akan semakin melemah jika ketidakadilan dan kemiskinan semakin meluas dan tidak teratasi oleh kebijakan politik pemerintah yang bisa mengubah dan menyentuh nasib mereka menjadi lebih baik. Pembangunan dan pengembangan kewirausahaan di wilayah-wilayah konflik rasanya menjadi salah satu faktor alternatif agar mereka bisa hidup lebih sejahtera. Program pengembangan kewirausahaan bukan hanya sebagai kebijakan politik, tetapi juga harus diikuti dengan tindakan politik yang nyata yang dapat mengubah situasi kemiskinan dan menjadikan mereka secara nyata hidup lebih sejahtera. Mengapa fenomena paradoks terjadi dalam semua aspek kehidupan kita? Tentu ada yang salah dalam manajemen politik ekonomi kita, sehingga pengelolaan kekayaan alam yang ada tidak dapat menyejahterakan hidup rakyat. Tentu ada salah satu cara dalam kita beragama sehingga spiritualitas yang menjadi sumber kekuatan agama menjadi kering dan tidak mampu membasmi korupsi dengan moralitas yang aktual untuk menopang peradaban yang tinggi. Karena itu, budaya kewirausahaan seharusnya dapat dikembangkan dalam kehidupan masyarakat untuk memperkuat
kemandirian bangsa dalam menghadapi tekanan persaingan global yang ketat. Karena itu, pendidikan kewirausahaan, baik formal maupun informal, perlu terus dikembangkan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan yang kian menajam. Budaya kewirausahaan untuk mewujudkan ekonomi bisnis yang dapat menjadi penyangga bagi tumbuhnya pluralisme yang kreatif, bukan hanya dalam konteks mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif, tetapi juga merawat realitas pluralisme yang konkret yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang beraneka ragam, karena banyak perusahaan yang dirusak dan dimusuhi rakyat karena perusahaan itu tidak memberikan penghormatan yang memadai terhadap realitas plural. Yang selanjutnya yaitu pendidikan anti realitas. Ada kecenderungan sekarang ini pendidikan kita lebih menekankan pada penguasaan nilai-nilai logika dengan mengembangkan konsep ilmu, pengetahuan, dan teknologi saja untuk melahirkan manusia yang pintar, yang menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang semakin canggih. Sementara nilai-nilai etika dan estetika hanya dianggap sebagai pelengkap saja, sehingga pendidikan kita gagal membentuk kepribadian yang kuat. Terbukti adanya budaya mencontek, tawuran, bahkan plagiarisme di tingkat para intelektualnya marak terjadi di mana-mana. Bahkan korupsi pun dilakukan oleh para sarjana. Dan materi yang selanjutnya yaitu mengenai Pancasila dan politik kewirausahaan. Pancasila sendiri adalah falsafah bangsa dan menjadi dasar ideologi negara kesatuan Republik Indonesia yang disusun melalui pergulatan pemikiran yang panjang dan mendalam oleh para pendiri bangsa terhadap berbagai filsafat pemikiran politik dan ketajaman melihat realitas keindonesiaan yang kemudian dirumuskan secara akomodatif dalam Pancasila. Sebagai dasar ideologi NKRI, maka Pancasila juga harus menjadi kritik dan penilaian terhadap proses pembangunan bangsa yang ada. Ketuhanan Yang Maha Esa sebenarnya melintasi batas-batas kebertuhanan dalam suatu agama. Tidak lagi Tuhan yang dipersepsikan secara sepihak oleh satu agama dan menafsirkan agama yang lainnya. Akan tetapi, ketuhanan Yang Maha Esa itu kehilangan makna dan kekuatannya ketika terjatuh dalam persepsi Tuhan dalam satu agama, sehingga masing-masing umat beragama itu mempunyai persepsinya sendiri-sendiri tentang Tuhan yang dimutlakannya sendiri. Karena itu, radikalisme keagamaan yang memicu dan memacu konflik kekerasan dalam upaya melawan kesenjangan ekonomi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dialami umatnya. Sesungguhnya bermula dari Tuhan persepsi ini, yang telah melembaga pada institusi sosial keagamaan. Solidaritas sosial yang dibangun oleh dan dalam institusi sosial keagamaan merupakan kekuatan yang dapat menggerakkan emosi massa. Harus ada ketegasan negara meletakkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, bukan sebagai Tuhan persepsi, tetapi sebagai Tuhan empirik yang menjadi praktek hidup yang nyata dalam berkemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam mewujudkan persatuan Indonesia dalam sistem politik kerakyatan yang menghargai permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, sehingga dapat mewujudkan perilaku yang berkeadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Pergeseran makna ini berimbas pada kemanusiaan yang tidak adil dan tidak beradab. Akibatnya, persatuan Indonesia terkoyak-koyak oleh konflik kekerasan karena sistem politik kerakyatan tidak lagi berdasarkan hikmah kebijaksanaan, tetapi oleh politik kekuasaan partai politik dan elitnya, sehingga keadilan sosial bagi rakyat menjadi semakin menjauh. Untuk memperpendek jarak antara Pancasila dalam gagasan dengan Pancasila dalam prakteknya, perlu mempertimbangkan pelaksanaan politik kewirausahaan. Artinya,
menjalani segala usaha dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam keteladanan atau kewiraan. Adapun keteladanan dalam arti sudah ada dalam rumusan Pancasila. Sedang politik kewirausahaan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi salah satu solusinya. Menjadikan kewirausahaan atau keteladanan usaha dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, satunya kata dengan perbuatan, satunya kewiraan dengan semua usaha yang ada.